Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri di tengah pekan Paskah ini untuk kami boleh kembali menghayati dan meladani apa yang Engkau sudah kerjakan, apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin kembali mendengar firman-Mu dalam ibadah kami seputi ini. Kiranya hikmat Tuhan ada bagi kami, kiranya Roh Kudus membimbing setiap kami, sehingga dimanapun kami boleh melakukan ibadah pada saat ini, baik di tengah keluarga kami masing-masing maupun di tempat tinggal kami, kiranya firman Tuhan yang akan menyapa setiap hati kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berfirman pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, juga adik semua, ibadah kita pada hari ini, ibadah Kamis Putih, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 10, ayat 16-17. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah firman Tuhan berbagi setiap kita yang sungguh mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara sekalian dan adik-adik semua yang saat ini ibadah di tengah-tengah keluarga atau mungkin ibadah di tempat tinggal masing-masing, ibadah Kamis Putih merupakan momen yang baik bagi kita untuk kembali melihat apa yang Tuhan Yesus teladankan, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita semua. Jadi apa yang kita lakukan di dalam ibadah Kamis Putih ini merupakan rangkaian dari kita memperingati apa yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tema pada hari ini adalah kita ingin menghayati apa yang Tuhan sudah kerjakan itu membawa persekutuan kita dengan Dia. Maka tema hari ini adalah berbicara tentang bersyukur atas persekutuan dengan Kristus. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan di bawah tema bersyukur atas persekutuan dengan Kristus. Saudara semua, minggu ini kita memasuki pekan Paskah dan hari ini, malam ini, kita bersama-sama ada dalam ibadah Kamis Putih. Rangkaian pekan Paskah ini merupakan sebuah peringatan atau kita memperingati akan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui karyanya selama Dia ada di dunia ribuan tahun yang lalu. Kenapa ini penting bagi kita untuk kita memperingati dan merayakannya? Karena kita bukan sekedar hanya merayakan sebagai sebuah seremoni, tetapi kita ingin diajak untuk melihat untuk apa Dia mengerjakan itu dan apa harusnya respon kita untuk apa Dia yang sudah kerjakan itu bagi kita. Makanya introitus kita hari ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi ungkapan pemazmur ini sebenarnya ingin mengajak kita mengingat bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita itu perlu untuk kita kenang, perlu untuk kita ingat, perlu untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Dalam konteks pemazmur ingin mengajak para pendengar waktu itu untuk mereka boleh mengerti betul bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berbuat baik, Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib melalui ciptaan yang Dia ciptakan, sekaligus sebagai pemelihara atas apa yang Dia ciptakan itu. Nah, dalam konteks kita orang percaya hari ini, dalam masa-masa perjanjian baru ini, maka kita tidak berhenti untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan yang menciptakan begitu indahnya dunia ini dan segala yang ada dalam isinya, juga dengan kehidupan kita. Tuhan yang memelihara kita, tetapi kita juga memperingati Tuhan yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Itulah peringatan terbesar yang kita rayakan, yang kita ingat hari ini. Jadi ketika kita masuk dalam ibadah Kamis Putih ini merupakan bagian dari rangkaian kita untuk melihat bagaimana karya penebusan Tuhan, pengampunan Tuhan, penyelamatan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita.
Nah saudara, kenapa ini penting untuk kita sungguh-sungguh ingat, kita sungguh-sungguh boleh hayati dengan benar, supaya kita mendapat makna dan juga dampak yang disiapkan dari apa yang Tuhan sudah kerjakan itu dalam hidup kita. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari bacaan kita tadi memang 2 ayat, tetapi kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, Rasul Paulus menggunakan pengalaman bangsa Israel sebagai sebuah peringatan untuk memperingatkan orang Israel akan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi pengalaman bangsa Israel ketika dia dalam perjalanannya telah dibebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian, diingatkan kembali kepada para pembaca, kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita hari ini. Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan sampai mereka lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Jangan seperti pengalaman bangsa Israel. Ketika ada di padang gurun, mereka menyembah berhala. Mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka hukuman Tuhan turun atas mereka. Maka mereka diingatkan, jangan demikian. Nah, kita pun diajak untuk diperingatkan seperti itu hari ini. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, harus sungguh-sungguh kita ingat, kita kenang, kita hayati. Supaya jangan hukuman yang jatuh atas kita, tetapi anugerah dan berkat yang Dia siapkan di balik karya Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara dari semua, kalau kita memperhatikan akan bacaan kita, maka kita bisa paham kenapa Rasul Paulus berbicara tentang cawan, di mana cawan penderitaan, cawan penebusan di dalam darah Kristus itu tadi dicurahkan bagi kita. Demikian juga roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus kita. Itu diajak untuk kita kali mengingat bahwa dari karya tubuh dan darah Kristus itu, kita diajak masuk dalam karya keselamatan Tuhan. Sekaligus kita diingatkan bahwa peristiwa itu merupakan bagian Tuhan yang berkenan kembali bersekutu dengan umatnya. Jadi Tuhan yang berkenan ada di dalam kehidupan umatnya, yang bersekutu bersama-sama dalam kehidupan umatnya. Saudara, hari Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana Tuhan telah Kristus berkarya supaya jalan yang dulu tertutup untuk kembali kepada kasih karunia, kembali kepada pelukan kasih Bapa itu, boleh terbuka dan kita punya jalan kembali itu. Dan hari ini di Kamis Putih ini kita diingatkan kembali bahwa tubuh dan darah Kristus itu telah diberikan, dicurahkan, dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang kembali punya persekutuan bersama dengan Dia. Nah kalau kita perhatikan apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan ini merupakan sebuah pesan yang sangat penting. Ketika dia mengingatkan jemaat Korintus pada waktu itu, dan kita hari ini kita bisa merenungkannya bahwa kita harus ingat, cawan itu adalah cawan tanda persekutuan. Tubuh itu, roti itu tanda bahwa Tuhan sudah memberikan tubuhnya dan darahnya untuk menebus, menyelamatkan, menggantikan kita orang berdosa ini. Nah sebabnya saudara, kenapa kita perlu sungguh bersyukur? Seperti tema hari ini kita bicara tentang bersyukur atas persekutuan dengan Kristus. Kita bersyukur karena kita yang berdosa ini, kita yang tidak pantas untuk memanggil Dia Bapa, apalagi untuk bersekutu dengan Dia. Kita telah boleh diperkenankan untuk bersama-sama menerima apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Nah Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sungguh menghayati apa yang Tuhan sudah kerjakan ini, maka syukur kita harus diungkapkan melalui suatu sikap atau melalui hal yang perlu kita kerjakan. Nah dari apa yang kita baca, kita bisa melihat 2 hal sebenarnya yang perlu kita ungkapkan, lakukan sebagai tanda syukur kita karena Dia sudah berkenan membuat kita bersekutu kembali dengan Dia. Yang pertama, kalau kita baca dari ayat 16 tadi, saudara, maka kita diajak untuk meresponinya dengan cara tidak menempatkan apapun dan siapapun dalam hidup kita melebihi Dia. Rasul Paulus banyak berbicara tentang penyembahan berhala, saudara, tentang percabulan di dalam konteks bacaan kita. Kenapa kita nggak boleh menyembah berhala? Karena kita harus tetap menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Apa berhala masa kini? Berhala masa kini mungkin bukan seperti bangsa Israel, patung ular tembaga emas, dan hal-hal lain lagi yang ada dalam kehidupan mereka yang mereka bentuk, mereka buat sebagai patung.
Berhala kita hari ini bisa kepintaran kita, bisa kedudukan kita, bisa segala prestasi kita, bahkan bisa anak kita, suami kita, adik kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, yang kita tempatkan sebagai yang pertama dan utama melampaui Tuhan dalam hidup kita. Maka itu berhala. Nah, kenapa tidak boleh kita menyembah berhala dalam segala bentuknya yang sekarang mungkin berubah bentuknya dalam kehidupan kita masa kini? Karena ketika kita melakukan itu berarti kita sedang menyingkirkan Tuhan sebagai tempat yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Maka saya ingin mengajak kita semua kembali melihat hidup kita. Apakah Kristus Tuhan yang sudah berkenan bersekutu di dalam kehidupan kita, kita sudah berikan ruang yang pertama dan utama dalam hidup kita? Apa caranya, saudara? Bagaimana kita melihat hal itu? Ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, atau kita memperjuangkan melakukan sesuatu, kita harus lihat, kita melakukannya untuk apa? Kita melakukannya untuk siapa? Baik melakukannya untuk keluarga, baik melakukannya untuk anak, suami, kakak, adik, istri, suami, siapapun yang kita kasih dalam hidup kita. Tetapi di balik semua motivasi itu, pertama-tama kita melakukannya karena Kristus yang sudah dulu ada berkenan dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukannya. Kita tidak mengejar segala hal dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara. Karena itu artinya kita sedang memperbahalakan, menjadikan berhala hal yang kita kejar dengan bahkan cara yang tidak benar itu. Jika itu kita lakukan, berarti kita sedang menyingkirkan Kristus jauh dalam persekutuan dengan kita. Maka yang pertama adalah respon syukur kita atas persekutuan kita dengan Dia adalah kita menempatkan Dia sebagai yang pertama dan satu-satunya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Respon yang kedua yang kita bisa lihat ayat yang ke-17 adalah karena kita sudah dipersekutukan dengan Tuhan, maka kita juga dipersekutukan dengan saudara seiman. Dan dengan kata lain juga bahwa kita sudah dipersekutukan di tengah-tengah keluarga kita. Berarti saudara, ketika kita memasuki Kamis Putih ini dengan firman Tuhan hari ini, kita sedang diingatkan, mari kita terus bangun persekutuan kita dengan saudara seiman. Dimulai dengan keluarga kita, dimulai dengan orang yang terdekat dengan kita. Maka di Kamis Putih, salah satu yang kita lakukan adalah dengan kita saling membasuh kaki. Bagi saudara bisa menghayati itu menjadi momen yang baik untuk mengingat apa yang Yesus telah teladankan. Sekaligus juga untuk menolong kita semua menghayati bahwa Tuhan mau kita bersekutu juga dengan saudara seiman, dimulai dengan keluarga kita. Maka ketika kita melakukan ibadah Kamis Putih, ketika kita melakukan pembasuhan kaki, kita sedang ingin berkata, Tuhan, Engkau sudah mau bersekutu dengan aku. Maka aku pun mau bersekutu dengan orang lain yang percaya kepadamu, dimulai dari keluargaku. Maka ketika kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus esok, mari kita cek hati kita. Apakah masih ada yang menjadi berhala dalam hidup kita? Cek hati kita, hidup kita. Apakah kita pribadi yang sungguh ingin membangun persekutuan, bukan malah membawa perpecahan? Pribadi yang membawa pemulihan di dalam relasi di tengah keluarga kita, bahkan dengan relasi saudara seiman. Maka itu akan menolong kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh mengalami apa makna tujuan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, adik-adik semua, mari kita maknai dengan benar apa yang kita lakukan malam hari ini. Persekutuan kita, apa yang kita kerjakan, ada didasarkan karena Kristus yang sudah lebih dulu berkenan membuat persekutuan dengan kita. Dan kiranya kita semua sungguh menghayati dengan betul apa yang kita lakukan. Bukan sekedar kita lakukan karena memang itu jadwalnya. Tapi kita coba menghayati, Tuhan, kenapa Engkau mau bersekutu dengan aku? Lalu apa yang aku harus responi ketika Engkau sudah bersekutu dengan aku? Biar ini menolong kita semua, mempersiapkan diri kita juga untuk menerima perjamuan kudus esok. Tuhan memberkati kita.